Nama Anda siapa? Eh, nama Anda siapa? Nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong. Siapa nih Pak Kiai? Ini hadapin Pak Kiai. Karena si A-nya nggak mau, si A-nya dicekek bang. Sama sosok itu? Iya, ingat kan pas gue bilang dia lagi di rukiah, ngerasa ada yang nyekek. Itu bener-bener dicekek kata dia. Dan gue tuh bener-bener sampai nggak bisa napas deh kata gitu. Nah pas gue lagi dicekek, ada sosok datang nolongin gue. Pas gue lagi didoain bang, beberapa saat kemudian kepala gue pusing, bener-bener pusing banget bang. Sampai gimana sih kayak vertigo gitu. Terus badan gue berat banget. Nah ternyata setelah itu gue kesurupan bang. Pas gue mau buang, gue sama si A diem bang. Diemnya kenapa tuh? Kayak terhipnotis. Jadi gue ngeliat ombak tuh kayak lambai-lambai gitu bang. Suruh gue terjun, gue sampai kayaknya enak ya terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber warga dari Jakarta Selatan. Nah, orang di samping gua ini dia pernah cerita nih dulu ya, tahun 2021 sih masih. Kalau nggak salah itu bulan Mei. Dan kali ini dia datang lagi mau cerita tentang pengalamannya setelah pengobatan. Jadi sebelum video ini tayang, buat teman-teman yang belum nonton tentang video pesugihan itu dan sebab dan akibatnya, jadi tonton dulu biar nyambung nih sama videonya. Dan kali ini dia mau cerita tentang hasil dia berobat di daerah Kuningan dan memutus perjanjian pesugihan itu. Ini cerita epic banget sob, kayak hubungan lu sama dia epic tapi putus. Canda. Oke, langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo Mbak Sherly. Halo bang. Gimana Badru. kabarnya? Alhamdulillah baik. Setelah 8 bulan kita nggak berjumpa, ya kan, dan ya pokoknya lama nggak berjumpa. Akhirnya Mbak Sherly nyempetin waktu lagi buat datang kemarin nih. Thank you banget Mbak Sherly ya. Dan gue, sumpah gue penasaran banget setelah lu berobat lah keluar itu seperti apa gitu kan, hasilnya seperti apa. Mau ceritakan kali ini Mbak Sherly ya? Iya dong, harus. Tapi tahan dulu ya. Tahan dulu. Oke sob, sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian pasang channel ini akan kita kasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Oh ya, buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Kita gibah di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Mbak Sherly, salaman lagi ya kita. Gimana nih Mbak, waktu lu pengobatan itu tuh Mbak, setelah kejadian? Sebelumnya gue mau bilang makasih dulu nih sama Bang Badru karena Ya, udah sama-sama. pernah ngangkat cerita yang pesugihan itu. Banyak banget yang nge-DM gitu kan, yang ngasih support, yang ngasih saran buat kesini, buat kesana gitu. Jadi banyak banget peluang gitu, dan gue juga semakin semangat untuk sembuh lagi. Amin. Untuk ya untuk semangat lagi lah untuk hidup gitu Bang Badru. Dulu kan ya tahu sendiri lah, kebayang-bayang sama sosok-sosok yang menyeramkan gitu. Yang sempat neror lu itu ya? Nah udah gitu ada salah satu nih bang, dia nyaranin untuk ke daerah Kuningan Cirebon situ. Kebetulan itu di sana kan ada saudara. Nah minta tolong lah sama saudara, minta tolong untuk dilihat pengobatan itu seperti apa gitu, kayak gimana gitu. Karena kan yang udah-udah kan lenceng gitu bang. Disuruh pakai sesajen lah, suruh ini suruh itu, jadi agak trauma gitu. Akhirnya dilihatlah sama saudara. Di tempat itu ternyata emang nggak jauh juga,
tempatnya. Nah setelah itu pas dilihat katanya pengobatannya juga secara islami, jadinya bagus lah gitu. Terus cara pendaftarnya kayak gimana, karena kan harus daftar dulu ya Bang ya. Iya. Apakah harus langsung datang atau kayak gimana gitu, dan ternyata memang bisa secara langsung katanya gitu. Nah udah gitu bilang tuh sama keluarga kan, gimana nih ada pengobatan gitu, mau coba nggak gitu. Udah tuh bilang, akhirnya kita memutuskan untuk datang ke sana. Kita itu datang itu gua, suami, anak, mama, om sama teman. Kita berangkat naik mobil. Nah di perjalanan itu aman tuh Bang, pas di tol. Pas keluar tol tuh yang bener-bener ekstrim. Kenapa tuh? Kita kan pakai maps tuh Bang. Iya. Nah di mapsnya itu kita diarahkan ke tempat yang lain. Itu sepanjang perjalanan kita itu di apa sih kayak diarahin ke hutan-hutan Bang. Jadi kita ngelewatin hutan, kampung, hutan, kampung, buset ngeri banget Bang. Mana gue juga bawa anak kecil kan ya, anak gue masih kecil gitu. Dan anak gue tuh orangnya peka banget. Jadi kalau ada hal-hal kayak gitu tuh langsung tuh dia tuh jadi ngerespon ya kayak ngelihat apa gitu, langsung kayak orang ketakutan gitu Bang. Nah pas perjalanan tuh lah kok arahnya malah ke sini gitu kan, kayaknya keluar dari map gitu, tapi setahu kita itu ya arahnya sama, maksudnya sesuai sama map gitu kan. Nah setelah kita cari-cari jalan, kita ngelewatin ini Bang, apa namanya, kuburan Cina di situ. Nah jadi ini jalan gede nih Bang, tapi aspal, jalan aspal tapi emang bener-bener sepi banget. Kita ngelewatin jalan aspal, sebelahnya kuburan Cina. Pas kita lurus, itu kan mapnya disuruh lurus tuh Bang, buntu Bang. Gak ada sama sekali jalan lagi, hutan. Itu pas pertama berangkat tuh. Iya. Itu bener-bener gitu ya. hutan banget, gimana sih jalan langsung tiba-tiba hutan gitu. Sedangkan di map itu harus lurus. Gokil. Ya kita mau jalan kemana ya? Iya. Nah setelah pas mau belok nih Bang, om gua kan ikut juga bilang astagfirullahaladzim kata gitu. Gue tahu nih dia kan orangnya bisa ngeliat nih. Kata gua, wah dia nggak pasti ngeliat sesuatu nih kata gua. Pas udah buruan belok, balik lagi kata gitu. Pas udah balik lagi, kita langsung jalan tuh udah lumayan jauh. Gue nanya, om ngeliat apa? Gue ngeliat pocong katanya. Astagfirullahaladzim, pantesan anak gue nangis Bang. Ya namanya di sepanjang perjalanan Bang, hutan terus kampung kecil, ya gue juga takut ya, udah mah takut hantu, takut begal juga. Kata gue, aduh gimana nih, ya udah kita cari lagi jalan kata gitu. Kita cari lagi jalan, tapi kita nggak itu map lagi Bang, kita bener-bener sepengetahuan kita aja gitu. Nah setelah agak lama, kurang lebih setengah jam tuh Bang, baru dapet tuh Bang jalan gede. Terus udah gitu kita juga nanya tuh sama warga di situ. Itu sekitar jam 7 malam. Iya. Jam 7 malam tuh. Nah, kata salah satu warga di situ, Mbak lurus aja kata gitu, nanti di depan belok ke kiri kata gitu kan. Nah, akhirnya kita ngikutin, pas belok ke kiri nemu jalan gede, jalan utama. Nah, baru tuh kita ngeliat map lagi tuh Bang. Nah, setelah itu lama-lama baru ketemu sama tempat pengobatan itu. Sekitar jam 9 malam. Iya. Itu kita berangkat sekitar jam 1 siang Bang. Nyampe jam 9 malam. Jam 9 malam. Padahal kan dari Jakarta ke Kuningan kan nggak jauh-jauh banget ya. Iya. Itu sampai jam 9 malam. Yang seremnya tuh om sampai histeris gara-gara ngeliat pocong itu Bang. Iya. Itu di samping setir yang mobil. nyetir. Iya. Astagfirullahaladzim, itu baru perjalanan aja udah se-ekstrim itu gitu. Kita datang, alhamdulillah tuh karena mereka sudah tahu kita mau datang kan, kita disuguhin gitu, dikasih minum, dikasih makan gitu. Nah tempatnya itu dia kayak rumah, sampingnya gitu kayak musola, terus sampingnya lagi ada tempat pemandian umum. Bukan kayak pemandian tapi terbuka gitu Bang. Nah musola itu yang sering mereka pakai untuk pengobatan gitu. Kalau untuk yang pemandiannya itu untuk orang-orang yang dimandikan di situ Bang. Nah yang lucunya itu Bang, tempat airnya itu kayak gentong berbentuk ini Bang, apa namanya, di tanah liat gitu Bang, yang gede banget gitu. Nah di samping tanah itu ya? Nah di sampingnya itu ada pohon kelor, pohon kelapa sama pohon pisang di situ.
kita diajak ngobrol tuh sama Pak Ustadznya. Kata Pak Ustadznya ada misalkan dia nanya gitu kenapa, ada apa gitu, kita jelasin dari awal sampai akhir. Nah Pak Ustadznya itu Bang selalu ngeliat ke arah si AA. Lu, oh iya si Kan gue sama si AA kan emang niatnya emang berobat kan, itu ngeliatin si AA terus Bang sambil dielus sama Pak Ustadznya. Kata Pak Ustadznya gini, katanya saya di sini hanya membantu ya, saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata gitu. Sebelum pengobatan ini dimulai, alangkah baiknya kalian minta doa restu orang tua, minta maaf sama orang tua, kata gitu. Akhirnya gue lakuin tuh Bang, gue minta maaf, si AA juga minta maaf. Nah setelah itu proses pertama tuh si AA dimandikan tuh di tempat yang pemandian kebuka itu Bang. Nah setelah itu dia itu dikasih sarung, disuruh pakai sarung. Pas lagi mandi, gue sama temen gue tuh yang lihat prosesnya. Nah, si A kan lagi duduk tuh lagi dimandiin, setiap air guyuran itu sebelum diguyur itu si Pak Ustadznya baca-baca dulu gitu Bang. Dikasih daun kelor, terus dibaca-baca baru diguyurin gitu. Pas guyuran ketiga Bang, si A langsung kejang-kejang Bang. Kejang-kejang gimana tuh? Kayak orang, gimana sih, orang kesakitan, kepanasan gitu Bang. Gini? Iya, sampai kayak gitu. Ya gue ngeliatnya, lah gue kenapa tuh gitu kan. Pokoknya setiap guyuran itu bener-bener dia ngerasa bener-bener kesakitan banget. Kata gue, ya Allah kenapa ya. Gue juga khawatir juga ya Bang ya. Nah setelah udah ke-7 kali, kan 7 kali tuh diguyurnya. Pas sudah ke-7 kali dia naik tuh. Gue nanya, kenapa? Dia orang kayak linglung Bang. Kayak orang linglung. Dia kayak apa sih, orang yang nggak tahu di mana, orang yang nggak kenal siapa-siapa gitu. Dia pelongo aja. Kata gue kira kan bercanda ya Bang ya, karena sebelum mandi pun kita bercanda-bercanda gitu, ketawa-ketawa gitu kan. Nah pas setelah mandi bener-bener berubah banget Bang. Bener-bener kayak bukan dia. Udah nggak kenal diri dia siapa gitu. Kayak nggak waras gitu loh Bang, mohon maaf ya, kayak gimana sih, kayak hilang ingatan gitu. Terus gue nanya, kenal nggak sama Dede gitu? Dia geleng-geleng. Nggak kenal, bener-bener nggak kenal sama lu. Gue tahu dia dari kecil ya Bang ya. Kita hidup maksudnya sama dia tuh bener-bener dari kecil gitu. Jadi gue tahu mana dia bercanda, mana enggak gitu. Pas gue lihat tuh bener-bener, kayak orang hilang ingatan Bang. Kata gue langsung dong nanya sama suami gue, ya tolong ya tanya lagi ya, tanya. Kata suami gue, kenal nggak sama Adi? Gitu terus Bang, enggak sama sekali. Gue liatin foto istri sama anaknya, nggak kenal juga Bang. Ya gue khawatir ya. Gue nanya tuh sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz ini saya kenapa? Kok dia nggak kenal sama saya gitu? Kata Pak Ustadznya, ini lagi proses penyembuhan teh, kata gitu. Jadi sebelum dia dimandikan, arwah dia, raga dia itu setengah udah bukan dia. Setengah itu udah jin, dan itu ribuan. Yang ada dalam tubuhnya itu? Iya, udah bukan ratusan tapi ribuan teh, kata gitu. Dan itu lagi proses katanya. Ya gue juga kaget, maksudnya pertama kali dimandikan langsung ada kejadian kayak gitu Bang. Sebelum-sebelumnya mah cuma dikasih air, pulang ya kan. Terus ya maksudnya biasa aja gitu. Tapi pas pengobatan di situ tuh bener-bener ada nyatanya gitu loh Bang. Nah setelah itu gue ajak AA gue tuh untuk masuk ke musola. Nah di musolanya itu udah ada beberapa santri di sana Bang. Dan gue disuruh duduk sama AA itu di tengah-tengah. Ada Ustadz sama asistennya Ustadz tuh. Nah gue didoain dah tuh sama asistennya Ustadz. Sama santri-santrinya itu udah baca sholawat gitu, ngebantu juga. Pas gue lagi didoain Bang, beberapa saat kemudian kepala gue pusing, bener-bener pusing banget Bang. Sampai gimana sih, kayak vertigo gitu. Terus badan gue berat banget. Nah ternyata setelah itu gue kesurupan Bang. Katanya kesurupan ular. Lu itu? Iya. Gue nggak tahu karena kan gue nggak nge ya, maksudnya gue nggak inget gitu Nggak apa sadar, ya. Nggak sadar. Itu gue taunya dari suami gue. Katanya gue kesurupan di situ, diobatin lah tuh sama Pak Ustadznya. Nah si AA masih didoain sama asistennya tuh.
Nah setelah gue disuruh istirahat dulu, gue sadar, akhirnya si AA proses ruqyah. Pas proses ruqyah dia disuruh tiduran tuh sama Pak Ustadz kan. Itu beberapa saat tuh masih biasa aja tuh, dia masih nggak ada apa-apa gitu. Pas lagi mungkin bacaan apa gitu, langsung bang respons ya kejang-kejang lagi. Dia kayak mau apa ya, maksudnya kayak mau berontak gitu, cuman sama Pak Ustadznya ditahan gitu bang. Masya Allah, gue kan udah mulai sadar ya, jadi gue ngeliat gitu bang, itu sampai kayak gitu bang. Ini sampai kan kukunya aja sampai pada berdarah bang, sampai nusuk gini. Iya ya? Gue aja sampai ya Allah itu kenapa gitu, karena baru kali ini bang gue berobat yang langsung ada prosesnya gitu, yang langsung ada kok bisa kayak gini gitu. Nah setelah itu si A-nya tuh melototnya tuh bener-bener hitam bang di sini bang. Di bawahnya ini. Ih, kan gue ngeliat dia ya, nggak ada iniannya, nggak ada item-itemnya gitu pas sebelum mandi tuh. Tapi sesudah mandi pas di ruqyah hitam banget bang sini bang. Kata gue astagfirullahaladzim gitu. Itu santri-santrinya aja sampai baca sholawatnya aja sampai kayak keringetan gitu bang. Kak panas gimana sih? Pertamanya gue masuk musola itu adem, dingin. Pas ya lagi di ruqyah panas banget. Tiba-tiba suasana itu panas banget sih. Panas banget bang. Dan anehnya itu angin cuman muter-muter di rumah itu aja bang. Kayak bener-bener aduh itu angin bener-bener seliwir kayak gitu banget bang. Kata gue astagfirullahaladzim ini apa ya gitu. Nah pas ya lagi masih di ruqyah nih, keringetnya banyak banget bang, kayak lagi mandi lagi. Padahal ya sepanas-panasnya orang gitu. Kalau keringatan pun kayak nggak terlalu keringetan banget, tapi ini bener-bener basah kuyup bang. Basah kuyup. Habis mandi gitu iya. Ya. Nah yang gue anehnya itu, si A itu kayak orang digorok. Ingat kan dulu yang gue bilang pas si A lagi sakit, dia kalau tiap tidur ngorok kayak digorok. Cerita yang sebelum-sebelumnya itu ya? Iya, sama persis bang. Kata gue astagfirullahaladzim ini apaan ya, maksudnya gue juga takut saudara gue kenapa-napa ya kan. Itu dari jam 10 proses ruqyah, selesai jam 1 bang. Jam 1. Nah setelah pas lagi proses ruqyah, gue ngedeketin tuh bang. Entah kenapa gue pengen ngedeketin si AA. Pas gue lagi duduk, kesurupan lagi gue bang. Nama Anda siapa? Nama Anda siapa? Nggak mau ngomong. Siapa nih Pak Kiai? Ini hadapin Pak Kiai. Mana Pak Kiai? Coba cari ayat-ayat suci Al-Quran. Biar bakar. Itu sosok yang udah lama nempel di gua. Entah itu dari sosok yang di Jawa Tengah itu atau nggak tahu, yang nggak ngerti. Tapi dia bilang, gue udah suka sama si Sherly. Gue nggak mau pisah sama si Sherly, kayak gitu. Gue udah suka, udah nyaman di tubuh si Sherly, kayak gitu. Dan Pak Ustadznya tuh jangan sok-sokan katanya untuk ngeluarin saya, kata gitu. Marah dia. Itu Pak Ustadznya bingung ya. Si AA masih di ruqyah, terus gue juga kesurupan gitu bang. Akhirnya gue dulu tuh diberesin gitu, didoain kan, disembuhin dulu. Nah setelah gue disembuhin, si Pak Ustadznya juga langsung tuh ruqyah lagi si AA. Itu sampai Pak Ustadz juga sampai ngos-ngosan bang ngeruqyah si AA. Itu saking banyak banget jin di tubuh si AA. Sampai apa ya, kayak beda banget hawanya kata gitu. Udah gitu setelah angin bang, hujan bang. Padahal saat itu tuh lagi kemarau, nggak ada hujan sama sekali gitu. Ya mungkin emang tiba-tiba hujan atau kayak gimana, nggak ngerti sih bang ya. Tapi pada saat itu bener-bener hujan gede. Setelah si AA di ruqyah, reda bang hujannya. Kan aneh ya, kata gue,
astagfirullahaladzim, semoga ada jalan gitu bang untuk kita untuk sembuh. Kita tuh pengen banget sembuh gitu. Nah setelah itu, setelah si AA udah diruqyah tuh, dia kan nggak sadar ya bang ya, disuruh istirahat. Nah gue nanya tuh sama Pak Ustadznya, Pak ini kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi si AA itu emang bener-bener banyak banget sosok yang di tubuh si AA dan itu susah untuk dikeluarin. Nah gue disaranin untuk tinggal di sana selama 1 minggu. Di tempat pengobatan Iya, itu. cuma kan gue bingung ya bang ya, sedangkan suami gue kerja, terus gue nggak ada persiapan gitu untuk 1 minggu di sana gitu. Gimana sih bang, namanya kita nginep di tempat orang yang baru kita kenal kan, jadi agak segan gitu. Nah setelah itu gue bilang gimana kalau sebulan sekali ataupun seminggu sekali gitu. Kata dia, oh ya udah, apalagi dulu kan masih corona masih ningkat bang, masih PSBB ya, itu ya. jadi masih agak ribuh juga gitu. Nah setelah itu gue disuruh tidur tuh, suruh pada istirahat. Katanya udah kalian istirahat dulu katanya. Pas pagi-pagi si AA bangun tuh bang, sadar tapinya, alhamdulillahnya. Dia inget semuanya bang. Ingat apa tuh? Inget pas dia lagi dimandiin, pas dia lagi diruqyah, dia inget semuanya bang. Nah gue kelupaan nih bang, pas gue lagi pingsan kan, pas kali yang kedua gue pingsan. Nah gue ngeliat di situ, gue ngeliat ada di rumah itu bang, di rumah Pak Ustadznya. Tapi gue ngeliat almarhum datang. Almarhum siapa? Almarhum bokap, almarhum nenek, sama almarhum abah. Gue ngeliat di situ mereka datang, mereka senyum, terus kayak sedih gitu bang. Mungkin ngeliat kelakuan gue sama AA kali ya. Mereka kan udah pada nggak ada ya bang ya. Mereka kayak gimana sih, sakit mungkin ya ngeliat ya gue gitu sama AA tuh ngelakuin hal yang salah gitu. Terus kata papa gitu, kata bokap, jangan tinggalin sholat gitu. Pokoknya Dede tobat katanya. Itu yang bikin gue sampai astagfirullahaladzim gitu. Gue sampai ini loh kelakuan gue yang bener-bener salah banget gitu. Mereka gimana sih, senyum tapi sedih gitu bang. Ngerasain ya senyum tapi sedih tuh bener-bener aduh. Gue paling gak bisa kalau gue dimimpin sama bokap gitu. Gue kan emang dari kecil kan ditinggal sama bokap. Mungkin dia ngelihat kali bang kelakuan gue yang nggak bener gitu. Makanya dia sampai datang, sampai ngelus gue untuk jangan tinggalin sholat, tobat gitu. Setelah itu, setelah mereka hilang, tuh gue ngelihat di rumah itu bang, di rumah Pak Ustadznya itu banyak banget sosok datang bang. Tapi anehnya itu sosoknya tuh nggak bisa masuk. Kayak ada ngejaga gitu bang. Banyak banget kayak ya gue lihat tuh ada kuntilanak lah, ada pocong, semuanya ada bang. Mereka tuh kayak mau nyerang gitu bang. Cuman untungnya tuh kayak ada penghalang, entah itu apa nggak tahu, dia nggak bisa masuk. Nah setelah itu gue nggak sadar lagi dah tuh. Itu yang gue tadi lupa cerita. Nah setelah paginya untungnya tuh si AA sadar semuanya. Gue nanya sama si AA, Kak A kenapa pas lagi dimandiin setiap tetesan air bang ke tubuhnya dia itu seakan-akan kayak digebukin se-RT bang. Sakitnya naujubillah. Padahal cuma tetesan air. Iya, apalagi segayung mungkin bang. Yang namanya dimandiin gitu, pas dimandiin tuh bener-bener sakit banget badan AA atau gitu, kayak diiris-iris, kayak pokoknya pedih, sakit, campur aduk lah atau gitu. Terus apalagi yang AA lihat, kata gue kan, maksudnya dia kan nggak sadar tuh bang yang gue lihat. Pas gue tanya, dia linglung lah apa katanya, ternyata dia ngerasa setelah dimandiin tuh dia ada di Bogor bang. Oh rasanya kayak gitu? Iya, kan rumah nenek gua sama kakek gua kan ada di Bogor. Nah dia nggak sadar di sana. Dia ketemu sama almarhum juga bang. Almarhum nenek lu? Almarhum nenek, abah sama ayahnya dia kan udah pada meninggal. Dia ngerasa kayak kehidupan dia di sana di Bogor. Dan sama pesannya, tobat, jangan tinggalin sholat. Itu. Setelah dia ketemu sama almarhum, dia dibawa sama sosok yang tinggi gede bang, yang sering datang ke dia.
dibawa ke Jawa lagi bang. Ke Jawa lagi. Ke Jawa Tengah lagi. Dengan sosok itu. Dengan sosok itu. Pas dia datang ke sana, itu bener-bener sama persis yang pernah AA ritual dulu. Itu ritualnya aja bener-bener kayak gua yang dulu dia datengin bang. Iya. Sosok-sosoknya sama persis yang pernah dia lihat di sana. Nah, si sosoknya itu kekeh pengen si AA tuh nerusin perjanjian itu, perjanjian ritual itu, perjanjian pesugihan itu. Iya. Ya tetap kan si AA-nya kekeh nggak mau, gue nggak mau. Gue banyak banget korban yang mungkin ya korban yang entah anaknya meninggal gara-gara apa kan kita nggak pernah tahu ya bang, kita nggak pernah lihat juga. Dia kekeh nggak mau, tapi sosok itu tuh bener-bener lu harus nerusin, ini duit lu katanya gitu. Karena si AA-nya nggak mau, si AA-nya dicekek bang. Sama sosok itu? Iya, ingat kan pas gue bilang dia lagi di Rukiah, ngerasa ada yang nyekek. Itu bener-bener dicekek kata dia. Dan gue tuh bener-bener sampai nggak bisa napas deh kata gitu. Nah pas gue lagi dicekek, ada sosok datang nolongin gue. Mungkin Pak Ustadz atau siapa, nggak tahu dah tuh, karena katanya sosoknya itu nggak kelihatan mukanya. Jadi cuma ada sosok, dia ditarik, dia disuruh baca syahadat, disuruh istighfar sambil jalan gitu. Dan gue diajakin jalan jauh banget, gue nggak tahu itu ada di mana deh katanya. Nah setelah itu dia bilang, udah sekarang kamu harus istilahnya tuh memperbaiki diri gitu bang. Kayak ya lu harus taubat, harus sholat gitu. Maksudnya ya intinya memperbaiki diri lah gitu, sama sosok itu bilang. Nah pas dia sadar udah pagi ternyata. Jadi selama di Rukiah itu dia itu ngerasa dia di Bogor sama ada di Jawa Tengah lagi itu. Jadi kayak sukmanya itu kayak diajak jalan-jalan gitu, dikasih unjuk lo seperti ini loh. Dan dia ngeliat ada beberapa anak kecil bang katanya di sana, di pas di gua itu. Pas tempat gua pesugihan itu. Dia ada beberapa anak kecil. Terus ada beberapa orang juga, dia kan pernah bilang tuh dulu ada beberapa orang yang lagi diikat, yang lagi disiksa gitu, dan dia ngelihat ada beberapa anak kecil kata di sana. Di gua itu. Di gua itu, entah itu siapa nggak ngerti kata gitu, tapi AA itu udah bener-bener mau diambil deh sama dia. Si AA itu udah bener-bener mau diambil sama sosok itu, tapi untungnya ada yang nolongin dia. Entah itu Pak Ustadznya atau siapapun itu nggak tahu juga. Cuman alhamdulillahnya tuh ada yang nolongin dia kata gitu. Nah karena kita itu disuruh 7 hari sebenarnya bang untuk rukiahnya, ya karena nggak bisa gue disuruh balik lagi kan. Tapi nggak bisa bang, waktu itu PSBB lagi ketat-ketatnya banget kan ya. Jadi bener-bener nggak bisa banget ke sana. Nggak bisa keluar kota. Udah gitu gue kan belum di Rukiah tuh bang, karena pertama gue lagi dapet saat itu. Jadi gue belum sempet dimandikan, belum sempet di Rukiah. Niatnya itu gue abis dapet mau di Rukiah langsung. Tapi kan ya keadaan sih bang yang susah banget gitu. Nah akhirnya pas gue udah diceritain kayak gitu, nah pas pulang itu gue harus motong rambut sedikit sama ngambil celana dalam yang hari itu gue pakai untuk dibuang ke laut kayak gitu. Nah kebetulan kan gue pulangnya ngelewatin laut tuh bang. Nah pas sekitar jam 2, jam 3an kita pamit tuh bang, pamit pulang. Jam 3 kita pulang tuh. Itu di perjalanan bang berat banget, yang itu tuh nggak seberat banget. Katanya ini ada apa lagi gitu. Itu di perjalanan pun kayak gimana ya bang ya, kayak pelongo gitu bang, kayak kosong gitu. Iya kayak kosong kata gua. Kata om tuh udah pokoknya kalian harus istighfar kata gitu. Kata Pak Ustadznya kalian kalau ada apapun jangan berhenti. Pokoknya sebelum mohon maaf ya celana dalam sama rambut itu dibuang ke pantai jangan berhenti kata bawa gitu. mobilnya jangan sampai bawa mobil. Setelah gue perjalanan nih bang, perjalanan pulang nih kan gue nggak boleh berhenti dulu tuh. Itu masya Allah bang, gue aus banget itu di perjalanan. Entah kenapa ya, ada aja mungkin ya godaannya ya bang ya untuk kayak gitu tuh bener-bener godaannya masya Allah. Kata gue pengen berhenti. Kata gue ya Allah pengen aus banget ini, mana nggak ada minum ya,
Anak gue juga nangis mulu, mungkin juga pengen minum. Kata gue, berhenti dulu napas sebentar. Kamu nggak inget apa katanya? Jangan sampai berhenti ya. Pokoknya ya. Laki gue langsung ngamuk-ngamuk sama gue ya. Iya. Ya udah deh, gue tahan aja. Pas sekitar jam 7-an tuh, jam 7 malam tuh sampai tuh bang ke pantainya. Nah gue kan sama si A tuh turun tuh, karena yang lain nggak turun. Gue naik tuh ke karang tuh. Pas mau gue buang kan disuruh baca bismillah sama al-fatihah kan. Pas gue mau buang, gue sama si A diem bang. Diemnya kenapa tuh? Kayak terhipnotis. Jadi gue ngeliat ombak tuh kayak lambai-lambai gitu bang, suruh gue terjun. Astagfirullahaladzim. Gue sampai kayaknya enak ya terjun gitu. Oh, kayak ada yang nyuruh Iya, gitu. kayak sini gitu bang. Astagfirullah kata gue. Untungnya om gue ngeliat kalau gue tuh di situ kayak itu si Sally sama si AA ngapain diem aja katanya. Kok lama banget gitu. Sama si om tuh langsung tuh gue disamperin bang. Gue ditepok sama si om. Istighfar lo kata gitu. Baru tuh gue sadar, astagfirullahaladzim, oh iya gue kan harus ngebuang ini gitu. Iya. Pas gue buang langsung gue balik bang. Gue langsung ke ini kan, ke mobil. Dari situ alhamdulillah nyampe Cikampek aman. Iya. Karena kan rumah mama gue kan di Cikampek. Setelah datang bang, gue kira udah kelar nih semuanya kan. Pas dateng nyokap gue bang, tiba-tiba sakit kesurupan. Pas tuh nyampe di Cikampek Pas nyampe, pas baru aja pada makan kan capek kan, pada makan tiba-tiba nyokap gue begini. Wih, kata nyokap gue kan sama nih bang, sering banget kesurupan. Tapi lebih parah memang nyokap gue. Langsung gini bang. Yang dari sono ngikut. Kata gue nih apaan ya, kata gue. Sampai sejaman lah bang. Untungnya kan di tetangga kan ada yang bisa gitu bang, Pak Ustadz. Diobatin gitu. Pas diobatin tetap nggak mau keluar katanya. Balikin lagi gue ke sono. Iya, balikin lagi gue ke sono kata gitu. Kata gue suruh siapa lo ikut ke sini, gue gituin kan ya. Gue kesel juga bang, udah mau kita capek ya kan. Nyuruh kita harus balikin dia ke sono ya kali. Dia kan bisa terbang ya bang ya. Iya, nggak coba pakai gosen gitu. Oke, Ojek online ya. Yang gue tangkap dari Pak Ustadznya, kata Pak Ustadz gini, sebelum gue pulang nih, katanya kalian harus benar-benar tobat, harus benar-benar jaga sholat, gitu, perbanyak zikir, karena yang ngebantu kalian tuh ya diri kita sendiri bang, diri kalian sendiri, gitu. Saya hanya pelantara, hanya ngasih tahu, yang benar-benar bisa ngobatin kalian tuh ya diri sendiri sama Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Terus kalian juga ya banyaklah bersedekah katanya. Ya pokoknya intinya perbaiki diri lah katanya gitu. Dan gue baru kali ini bang, gue ketemu Ustadz yang bener-bener ngeklop gitu di hati gue. Dan untuk yang ngasih saran ya terima kasih banyak gitu. Tapi nya gue juga belum di Ruqyah, mau ke sana lagi. Belum. Okay. AA gue doang. Dan alhamdulillahnya nih bang, setelah si Adi Ruqyah, perubahannya banyak banget bang. Apa tuh? Pertama, dia kan waktu itu sering sakit-sakitan ya bang ya. Iya. Alhamdulillah bang, sekarang badannya mulai sehat. Terus dia kan orangnya nggak pernah mau sholat nih, emang bader banget kan. Alhamdulillah sekarang sholat bang. Terus kerja juga semangat gitu. Maksudnya banyak lah hal-hal positif yang dulu nggak ada, sekarang alhamdulillah ada lagi. Banyak gitu. perubahan. Iya, banyak perubahan. Ya. Dan gue juga ya semenjak banyak banget saran-saran yang masuk ke gue, ya alhamdulillah gitu, gue lakuin gitu. Dan terima kasih banget nih untuk subscribernya Bang Badru, bener-bener TOPBGT. Banyak yang respect ke lu juga lah. Sampai sekarang banyak yang nanyain kabar gitu, gimana, udah putus apa belum? Ya gue sih nggak tahu, karena kan gue belum ngalamin kayak si AA gitu. Ya mudah-mudahan lah dampaknya juga ke gue juga. Amin. Gitu bang. Tapi kok nggak nanya kabar gue ya? Jangan kabar gue dong. Pengen ditanyain nih kabar nih gimana? Bercanda. Mungkin itu aja bang, setelah pengobatan di Kuningan Cirebon yang benar-benar menurut gue tuh ya baru kali itu gue ngalamin gitu. Sampai benar-benar kakak gue yang ingatan. Kan kocak juga sih emang. Banget ya. Nah setelah lu dari sana itu Ser,
itu lu pribadi itu ada perubahan gak sih? Apa lu sering ngimpi hal-hal yang ya kayak dicekek lah atau apa gitu? Sebenarnya waktu di sana itu gue minta untuk ditutup mata batin bang. Iya. Bukan mata batin ya, mungkin ditutup untuk yang nggak ngelihat hal-hal yang ya begituan lah ya kan. Karena emang serem banget bang. Gue pribadi gue sampai ya waktu pas gue ngelihat banyak sosok yang datang, untungnya itu kan itu di alam, maksudnya di bawah alam sadar gue ya bang. Coba kalau misalkan gue lagi sadar ngeliat begituan ya pingsan gue bang. Ya kan. Nah setelah itu gue bisa ngontrol diri bang untuk yang kayak kesurupan gitu. Gue bisa nahan gitu. Kalau misalkan ada yang mau masuk ya gue bisa nolak gitu. Kalau dulu kan enggak bang, gue kesurupan aja, mau jungkir balik kayak gimana, gue udah nggak sadar. Kalau sekarang gue masih bisa nahan. Bisa nahan ya. Masih bisa nahan dan bisa ngontrol diri gitu. Dan alhamdulillahnya pun ya sekarang udah si nenek-nenek itu tuh yang gitu tuh udah jarang banget datang ke gua. Jarang banget ya? Jarang setelah banget. pengobatan itu iya, ya? Dan si AA pun udah jarang juga bang didatengin. Malah kayaknya udah nggak pernah katanya. Dulu emang sempat didatengin ya? Siapa? Si AA itu ya? Iya. Ya sampai cekek-cekek gitu ya? Sampai ya mungkin seminggu 3 kali kayak minum obat. Ih, gokil ya, capek banget ya? Iya, alhamdulillah kalau sekarang udah enggak kayak ya? gitu. Ya banyak sih perubahan-perubahan. Alhamdulillah. Dan mungkin banyak juga netizen yang bilang, lu sih ulah lu sendiri sih kayak gitu kan. Ya mungkin ya namanya manusia kan kita nggak pernah tahu ya Ser ya. Mungkin waktu itu lu hilap ya Ser ya. Dan alhamdulillah udah balik lagi ke jalan ya Ser. Lu sempat nyesal gak sih ngelakuin hal kayak gitu? Iya pasti nyesel lah bang. Nyesel, ya? Kalau nyesel pasti. Cuman kayak gini loh bang. Banyak orang yang bilang menyalahkan gua gitu. Lu katanya bercerita tentang aib lo kayak gitu. Gini loh, bukannya gue ngumbar aib gitu. Gue juga sebenarnya nggak mau cerita kayak gini. Cuman kalau gue nggak cerita, mungkin banyak orang-orang yang bakal ngelakuin kayak gini bang. Itu betul. Ya kan? Dan mereka nggak tahu dampaknya gitu. Makanya gue cerita kayak gini, gue mau ngasih tahu kalau dampaknya itu bener-bener jahat banget. Setan tuh bener-bener jahat gitu. Bener. Jadi jangan sampai orang jadi kayak lu nih. Kayak gitu. Bener kayak gitu. Ya alhamdulillah sih Ser, mungkin ya setelah cerita kayak gini ada yang ngambil positifnya nih. Gue jangan sampai kayak gitu. Iya bener. Ya jadi buat pahala buat lu juga gitu, nyelamatin orang, jangan sampai kayak gue lah bahasanya kayak gitu kan. Cukup gue aja yang ngalamin hal kayak gini. Bener bang. Kalian jangan gitu, cukup di ghosting aja sama wanita. Bercanda. Dan alhamdulillahnya tuh ya dengan gue cerita kayak gini, maksudnya banyak yang nyarani kesini kesana dan sampai akhirnya gue dapet pengobatan yang benar-benar gue serak gitu. benar, dan ngebuka jalan juga ya. Maksudnya mungkin wah gue bingung nih gue mau berobat di mana kemarin-kemarin kan. Iya. Karena kan kita kan ya harus selektif juga lah milihnya. Jangan sampai kita berobat ujung-ujungnya berkedok perawatan, ujung-ujungnya ritual-ritual lagi kan. Makanya gue kan capek bang. Kopi manis, kopi pahit mending diminum kan. Kagak ada yang minum. Ada yang minum ya. Ini kan buat gue kan. Itu kalau boleh tahu itu orang mana tuh yang rekomendasiin lu buat berobat di Kuningan itu? Gue nggak tahu sih dia orang mana. Dia cuman bilang ini loh mbak, saya pernah katanya ke situ juga, saya pernah berobat di situ juga katanya, dan alhamdulillah banyak perubahan di saya katanya gitu. Gue mau ke situ tuh karena dia juga ngelakuin berobat di situ bang. Kalau banyak yang bilang ke channel inilah, ke channel itulah gitu kan, banyak tuh channel-channelnya kan yang banyak pengobatan. Terus tapi mereka cuma menyarankan dan mereka belum pernah ke situ gitu. Kalau ini kan dia udah pernah berobat ke situ dan dia juga kayak udah kenal lah sama orangnya gitu. Jadi ya udahlah gue coba dan alhamdulillah ada hasil gitu bang, meskipun baru sedikit gitu. Dan gue belum kesana lagi bang. Dan doain aja gitu. Semoga mudah-mudahan panjang bisa umur, rezeki, sehat-sehat kesana ya. Amin amin. Dan itu Ser. Dan sekarang lu sendiri itu kenapa sekarang bikin YouTube channel? Karena lu. Karena gua ya. Jadi dengerin ya. Bang Badru itu baik banget, sumpah demi Allah dah. Dia nyaranin gue untuk buka channel karena kan dulu kan namanya pandemi ya bang, gue kagak kerja, terus ya nyari duit tuh susah banget. Terus kata dia udah cari bikin channel aja, channel YouTube gitu. Dan karena pengalaman horor dia banyak banget gitu kan ya, dan gue sempat tersentuh karena dengan kejadian yang kayak gitu Ser ya. Dan sebenarnya ya ini cerita dia banyak banget tadi belakang layar dengan kejadian hal yang lain gitu. Jadi ya
kita sharing-sharing aja di Iya, YouTube ya. benar. Jadilah diare Neng Sherly gitu ya. Bukan diare bang, mulus kan diare. Diary. Gue lokal banget sih. Iya, pokoknya diary Neng Sherly ya. Dan itu gokil banget sih cerita. Dan gue sempet ya nonton juga pas lu lagi pengobatan di situ Iya. kan. Lu dipegang-pegang, pernah kayak bukan dipegang sih, kayak dirukyah gitu. Terus lu dakom ya, celentang ya sama suami lu gitu kan. Dan gue di situ ngelihatnya, masya Allah si Sherly perjuangan gitu kan. Dan alhamdulillah lu nggak berhenti sampai situ kan. Bener-bener ya balik lagi lah ke jalannya kayak gitu. Yang gue takutin kemarin jujur kan, takutnya ya lu salah pilih berobat lah yang gue bilang tadi. Karena kan banyak banget Banyak bang. banget. Alhamdulillah bener subscriber Bang Baru tuh bener-bener baik banget sampai nyaranin kesini kesana gitu, Iya. nyemangatin gitu. Bener-bener ya Allah terima kasih banget gitu untuk Bang Badru, untuk semuanya lah. Semoga Bang Baru selalu sehat, Amin, banyak amin. rezeki Amin, sama. dan cepat. Nikah. Mana udah ada belum? Cari dong. Tuh udah dicari, udah kode. Yaudah mungkin gitu ya Sil ya. Dan ini epic banget ya. Dan alhamdulillah penasaran gue selama 8 bulan terbayarkan. Iya. Gitu, dengan dia langsung datang kemari dan berbagi cerita. Dan itu susah banget manggil dia buat datang kemari karena sibuk banget. Anjay, Karena doi gue sibuk masak sebenarnya. pengusaha masak kata itu. Dan thank you banget nih udah waktu. Ada tolong bahas soalnya. Iya Ini bener. cerita gokil banget sih, gokil. Dan buat pelajaran teman-teman semua ya, karena hal yang mudah itu nggak gampang buat dicapai gitu, apalagi dengan iming-iming harta, tahta, wanita, dan dia. Iya deh. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialamin sama Mbak Sherly ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena yang negatif itu nggak enak. Jadi yang positif tuh enak buat yang berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, tiba-tiba positif, wah pasti kaget dong. Buat yang paham aja. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Sherly ya. Waalaikumsalam. Terima Thank you nih. kasih. Dadah.